Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kelompok 5 ingin membuat podcast untuk membahas mengenai pelaku pasar uang dan penciptaan uang. Sebelumnya perkenalkan saya Amelia Rizky sebagai pemandu podcast. Lalu di sini juga ada para narasumber kita yaitu Saya Jipadila Saragi sebagai narasumber. Sakdara sebagai narasumber. Saya Putri Aulia sebagai narasumber. Saya Widi Paratika Dewi sebagai narasumber. Saya Yolanda Pranita sebagai narasumber. Baiklah, berhubung kita membahas pelaku pasar uang, Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan Bank Sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan negara ini. Saya ingin meminta pendapat Saudari Yolanda. Menurut Saudari, apa saja sebenarnya peran bank itu dalam pasar uang? Ya. Peran Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai pelaku utama dalam pasar uang adalah untuk menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkannya yakni Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Baik, lalu selanjutnya bagaimana menurut pendapat Saudari Widi mengenai pelaku pasar uang berdasarkan peranannya? Baik, terima kasih. Pada dasarnya, pelaku pasar uang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu, pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank atau perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera, karena harus memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu, pihak yang mengeluarkan atau menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan bank, dengan tujuan investasi di pasar uang. Adapun pelaku pasar uang diantaranya bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat lainnya. Ya, berarti pasar uang itu tidak hanya dijalankan oleh lembaga keuangan saja, namun banyak juga lembaga-lembaga lainnya yang ikut serta begitu ya. Lalu terkait dengan permasalahan pasar uang ini, seringkali nilai mata uang rupiah itu melemah. Yang biasanya $1 itu 14.500, bahkan bisa menjadi 15.500 per dolarnya. Menurut Saudari Dara, bagaimanakah atau faktor apa sajakah yang menyebabkan nilai rupiah itu melemah? Ya baik, kan begini, mata uang dolar Amerika dijadikan patokan untuk melihat perbandingan mata uang suatu negara gitu kan. Mengapa bukan mata uang Inggris, yaitu pound sterling yang jauh lebih tinggi? Yang pertama itu, karena orang kaya jauh lebih tertarik berinvestasi dan menginvestasikan uangnya di Amerika dan Eropa, bukan Indonesia. Yang kedua, karena impor meningkat, namun tidak dengan ekspor. Yang ketiga itu, utang Indonesia terhadap negara lain itu semakin meningkat. Yang keempat, karena juga kebijakan The Fed dan pemerintahan dunia lainnya terkait perekonomian negaranya masing-masing. Yang kelima itu ada perbedaan inflasi di negara Indonesia dengan negara lainnya. Seperti itu. Menanggapi kasus inflasi yang ada di Indonesia terkait dengan melemahnya nilai rupiah, bagaimana menurut Saudari Putri untuk mengatasi inflasi ini? Terima kasih, Saudari Amel. Saya akan menjawab untuk kasus inflasi di Indonesia. Otoritas Moneter telah menetapkan kebijakan ekspansi atau kontraksi sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu dengan melihat BI rate seperti kebijakan dalam pembahasan peredaran uang. Baik, terima kasih Saudari Putri atas penjelasannya. Kemudian dengan adanya sistem pelaku pasar uang ini tentu adanya dampak negatif dan positif tertentu. Menurut pendapat Saudara Aji, apa saja dampak positif dari keuntungan pelaku pasar uang ini? Baik, jadi dampak tersendirinya itu ditinjau dari sisi positif keuntungannya, yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi badan usaha yang memerlukan. Yang kedua, tersalurnya dana dari penabung yang ingin menabungkan modalnya. Yang ketiga,
memberi wahana untuk member jangka pendek. Yang keempat, mencegah terjadinya uang pengangguran. Yang kelima, dengan adanya pasar uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lalu bagaimana dengan dampak negatif kelemahannya? Kalau dampak negatif kelemahannya itu, yang pertama, mendorong terjadinya spekulasi antara para spekulator yang mencari keuntungan sesaat. Yang kedua, jika kursnya turun, akan menimbulkan kerugian bagi pembeli. Yang ketiga, bila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman saat pelunasan jatuh tempo, maka itu disebut dengan resiko gagal bayar. Yang keempat, bila terjadi inflasi menurun, daya beli pasar uang akan berkurang. Yang kelima, resiko likuiditas. Jadi tidak hanya keuntungan namun juga ada kelemahan akan pelaku pasar modal ini, begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih membahas untuk penciptaan uang. Saya akan beralih kepada Saudari Widi. Bagaimanakah proses penciptaan uang itu? Baiklah, proses penciptaan uang itu terdapat 3 cara. Untuk menciptakan uang, pertama dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Kedua itu melalui pengadaan utang dan pinjaman, serta melalui beragam kebijakan pemerintah seperti pelonggaran kuantitatif. Itulah. Baik. Seperti yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, dengan kebijakan pembatasan terhadap peredaran uang. Menurut pendapat Saudari Yolanda, faktor lain apa sajakah yang dapat membatasi peredaran uang? Baik. Faktor-faktor yang membatasi penciptaan uang itu ada 3. Pertama, proses uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak, yaitu keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga itu kekurangan peminjam, yaitu sebab penting lain yang akan mendorong bank umum untuk mempertahankan cadangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan bank sentral karena peminjam-peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali peminjaman mereka. Oke, jadi selain kasus dalam pembatasan penciptaan uang ini, ada kasus lain lagi, yaitu bagaimana jika akibat dari proses penciptaan uang giral oleh bank umum tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Bagaimana menurut pendapat Saudari Putri menanggapi kasus ini? Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut saya jika hal ini mungkin terjadi, akan berpengaruh pada uang yang beredar di masyarakat. Selain itu dapat terjadi kebocoran uang tunai, yang sebagian dari uang yang mestinya disimpan pada bank umum, tetapi dipegang oleh pemilik uang tersebut. Baik, terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas ini, dapat saya simpulkan bahwa pelaku pasar uang itu tidak hanya lembaga keuangan saja, namun juga sektor swasta domestik, di mana para pelaku pasar uang harus bisa mengendalikan uangnya agar terhindar dari dampak negatif. Selain itu, pelaku pasar uang harus mempertahankan atau menjaga nilai mata uang rupiah ini agar tidak melemahnya nilai rupiah juga mungkin bisa berdampak pada melemahnya perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian, seenaknya saja, namun ada pembatasan tertentu, tergantung kondisi lingkungan dan perekonomian yang ada. Baik, podcast kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua maupun teman-teman sekalian. Saya Amelia Rizky dan para peserta narasumber, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.